Salah satu dan terutama yang dilakukan adalah ya copot Pak Prabowo Subianto Kapolri tersebut. Aduh, kok terlalu lama sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, desakan Prabowo untuk mencopot Kapolri Listio Sigit masih digaungkan oleh mahasiswa sampai mengancam kalau Kapolri tidak dicopot kami akan melakukan eskalasi massa lebih besar. Jadi cukup banyak sebenarnya desakan-desakan dari ormas, ya termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah dan beberapa ormas lainnya. Bahkan ya dari tokoh-tokoh masyarakat juga menyuarakan supaya Kapolri Listio Sigit ini dicopot karena dinilai memang tidak bisa bertanggung jawab akibat aksi demonstrasi yang memakan korban jiwa di berbagai daerah. Bahkan ya kantor dan gedung DPR pun dibakar. Dan ini menjadi tanda tanya besar, kok bisa polisi kecolongan aksi pembakaran, bahkan ada aksi penjarahan. Nah, sampai Said Didu di akun X-nya menulis kenapa Prabowo belum berani mencopot Kapolri Listio Sigit, padahal desakan dari rakyat ini cukup besar. Kenapa itu belum dilakukan? Jadi menurut Said Didu, Prabowo ini masih takut dengan Jokowi. Kita tahu bahwa Kapolri ini adalah orangnya Jokowi, jadi Prabowo masih pikir panjang untuk mencopot Jokowi. Apalagi sudah ada ancaman dari mahasiswa, kalau Kapolri tidak dicopot maka akan terjadi eskalasi massa yang lebih besar. Jadi Prabowo seharusnya ya berpikir untuk kepentingan bangsa ini, bukan kepentingan geng Solo. Bahkan masyarakat dan pengamat intelijen ya menduga aksi demonstrasi kemarin yang pada akhirnya pun terjadi kerusuhan, penjarahan dan pembakaran ini diduga didalangi oleh geng Solo dengan berafiliasi dengan Ridha Khaliq ya, sehingga Indonesia ini chaos dan pada akhirnya pun ada tuntutan untuk menurunkan atau menjatuhkan Prabowo. Bahkan Rismon Sianipar pun sampai buka suara dan mendesak Prabowo untuk segera mencopot Kapolri. Bukan hanya dari Rismon saja ya, dari masyarakat maupun netizen di sosial media. Kerap kali kita dengar supaya Kapolri ini dicopot. Padahal sudah banyak sekali ya elemen-elemen masyarakat yang menginginkan penegakan hukum ini dijalankan lebih baik. Salah satu dan terutama yang dilakukan adalah ya copot Pak Prabowo Subianto Kapolri tersebut. Aduh, kok terlalu lama sih Pak. Baliliku. Terus bagaimana ini Indonesia ini? Ya tahe. Terlalu lama. Bagaimana ini pemirsa, apa yang perlu kita lakukan ini untuk bersuara terus ya? Masa nggak didengar terus sih suara rakyat ini? Coba kalian berkomentar dulu apa yang perlu kita lakukan. Apakah kita harus melaporkan ke lembaga-lembaga internasional? Masa kita punya pemerintahan kok begini ya kan? Coba kalian komentar dulu apa yang perlu kita lakukan ini ya, supaya didengar oleh Prabowo Subianto sebagai presiden untuk segera secepatnya mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo yang sudah terlalu lama loh ya, udah 4 tahun 8 bulan menjabat dan tidak ada juga rasa malu dari Kapolri ini untuk mengundurkan diri ya. Untuk mengundurkan diri nggak ada dia cuma statement kalau saya prajurit terserah presiden katanya. Padahal sudah banyak orang berteriak untuk copot ganti Kapolri secepatnya, tapi nggak ada rasa malunya ya, jadi susah ya, dengan orang semacam ini udah terlalu lama. Masa dia terus yang menduduki puncak kepemimpinan atau pucuk kepemimpinan Polri, dia lagi saya yakin sudah banyak yang di dalam kepolisian itu yang yang sudah pingin gitu loh, pingin ganti kepemimpinan. Saya yakin di dalam internal kepolisian itu sudah pingin untuk diganti itu Listio Sigit Prabowo. Dan banyak juga ya mereka nggak berani bersuara karena masih aktif, tetapi mereka mendukung sebenarnya suara-suara rakyat itu agar secepatnya pucuk pimpinan kepolisian itu diganti secepat-cepatnya. Itu. Kalian yang ada diaspora di seluruh dunia harusnya bersuara juga, jangan cuma salsa itu gitu loh ya. Kan banyak ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan diaspora dari seluruh dunia, diaspora Indonesia, ya bersuara kalian, gunakan kanal-kanal kalian gitu loh. Jadi jangan diam, jangan menunggu perubahan, menonton, berharap terjadi perubahan tanpa bertindak gitu loh. Diintimidasi loh. Kok takut diintimidasi? Memangnya Salsa, siapa sih namanya itu? Salsa Erwina. Itu juga punya keluarga kan di Indonesia, kenapa mereka nggak takut? Dia nggak takut. Ya saya juga punya keluarga. Memangnya kalian aja yang punya keluarga gitu loh. Ayo, jangan cuma menonton, kita suarakan terus. Pak Roy Suryo punya keluarga, ya Bu Tifa juga punya keluarga. Tetapi kan mereka punya prioritas, punya panggilan hati, panggilan jiwa untuk supaya Indonesia ini lebih baik gitu loh, lebih baik lah gitu ya kan.
Masa kita hanya jadi penonton? Ya, perubahan itu, apalagi perubahan drastis dan radikal itu nggak jatuh dari langit. Itu bahkan pengorbanan nyawa, darah. Ya. Di Jogja saya baca sudah ada 2 mahasiswa, salah satunya mahasiswa Amikom ya, meninggal tewas pada saat demo di Mapolda Yogyakarta katanya. Di mana saya melaporkan 2 laporan saya terhadap Joko Widodo. Pertama, laporan saya terhadap dugaan penyebaran berita bohong terkait Pak Kasmujo ya, yang membantah bahwa dia pernah membimbing skripsi maupun membimbing Akademi Joko Widodo. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Apa perlu kita kunjungi lagi itu Mapolda DIY? Kayaknya masih tutup mungkin ya kan. Nah, yang kedua laporan dugaan skripsi palsu, itu juga masih mandek. Jadi kalau laporan-laporan kita itu ya cuma disimpan aja mungkin di lemari oleh polisi, tetapi kalau laporan Jokowi dengan 9 pasal langsung ditindaklanjuti. Makanya kita ingin perbaikan kepolisian supaya tidak menghamba kepada dinasti Joko Widodo gitu ya. Itu saudara-saudara ya kan. Di Makassar juga ada meninggal ya? Di Makassar berapa meninggal? Di Jakarta kemarin 1 ya, Afan Kurniawan. Yang di Jogja ada 2 kalau nggak salah, mahasiswa keduanya, salah satunya mahasiswa Amikom ya. Yang di Makassar berapa orang? 3. Berarti total 6 sudah. Di daerah lain gimana? Ya mungkin juga, tapi belum. Hapus itu Mukiono itu. Udah. Ngapain masuk ke apa saya itu? Suruh-suruh penjara. Mulyono itu yang penipu, itu penjara harusnya. Ya, dasar kalian penjilat. Ya, Mulyono itu penghisap darah rakyat itu. Yang membuat hutang sampai menggunung. Saya apa kerugimu hidup saya? Tak pernah saya makan uangmu. Ya kan? Makassar korban meninggal ada 4 bang. Oh, nambah berarti. Oh, pacar Karis 25. Ya kan, berarti 4 di Makassar, 1 di Jakarta, 5 di Jogja, ada 2, ada 7. Ada 7 Pak Prabowo Subianto ya. Nggak tahu kalau daerah lain bagaimana, di Medan, di Bali, di Lombok. Jangan terjadi ya, tidak ada. Gitu ya. Bang, kalau Papua mau merdeka gimana? Ya merdeka aja lah. Indonesia ini udah bobrok ya. Ya kalau ini kan pendapat pribadi saya. Ya. Kenapa? Ya banyak kekecewaan ya. Semua tambang, semua kekayaan alam disetor ke Jakarta semua. Contoh ya yang saya tahu di Sumatera. Itu semua sawit segala macam itu pajaknya semua ke Jakarta. Di Jakarta ya dimalingin oleh para koruptor-koruptor itu. Jadi kan wajar loh kecewa gitu loh. Kalau nggak mau kekecewaan di setiap provinsi, ya perbaiki ya. Buat secepat-cepatnya itu, sahkan langsung undang-undang perampasan aset gitu loh. DPR ini boro-boro perampasan aset. RDP kasus Vina Cirebon, kasus ijazah Jokowi aja nggak berani kok. Jadi mereka pilih-pilih gitu, enggak, nanti ini beresiko sama kami. Jadi tergantung mereka gitu loh, mau melakukan RDP atau enggak. Mereka pilih-pilih gitu DPR itu. Ya, jadi Banten juga maunya merdeka aja, Pak. Jadi semuanya kita merdeka ini, aduh. Ya, mungkin, ya. Itulah kekecewaan rakyat Indonesia ya. Jadi semua jadi kecewa dan pingin merdeka ya. Pingin merdeka semua. Satu negara dosa satu Masa satu negara ini dikuasai oleh dinasti Jokowi, keluarga, anak jadi wapres, mantu di sana jadi gubernur Sumut, semua sama mereka jabatan-jabatan publik itu, ya kan? Jadi orang kecewa, ya. Padahal sudah dilaporkan itu ke KPK itu si Kaisang, ya pakai jet pribadi ratusan miliar itu, apanya itu? Dari mana uang beli saham dia si Kaisang itu? Itu yang bilang bacot itu, hapus itu. Enak kali kau menyampah dia apa saya di web saya, ya. Kalau nyampah sana kalian di YouTuber termul Nusantara itu, ya kan? Nggak ditindaklanjuti gitu loh. Si Kahiyang Ayu sudah dilaporkan atau apa? Nggak dipanggil, sudah disebutkan namanya oleh terdakwa mantan gubernur Maluku Utara. Kahiyang itu putrinya Jokowi, nggak berani juga KPK maupun kejaksaan memanggil, memeriksa. Ya, jadi intinya ya, kepolisian dan kejaksaan ini menghamba, ya menjilat keluarga Joko Widodo gitu loh. Suka merekayasa kasus, jadi kita nggak bisa percaya lagi sama kepolisian ketika dipimpin oleh Kapolri sekarang yang penuh rekayasa. Kapolri yang nggak ada prestasinya, bukan juga penerima Adi Makayasa, hanya karena satu kampung dengan Jokowi dari Solo ya. Jogja itu nggak jadi kata Bang Roti. Oh nggak. Lagi ya. Oh, orang kalem di Jogja sudah kondusif bang. Oh jadi nggak jadi ya, gitu ya. Tapi kalau demo harusnya jangan anarkis lah, jangan merusak ya. Kalsel katanya demo damai. Oh di Kalsel demo damai. Ini Hendrik Rumbai di Riau Pekanbaru sudah selesai demonya, demokrasi demo ya. Oke. Endang Hidayat bang, gimana perkembangan laporan polisi di Polda DIY? Masih macet. Biasalah, mungkin disimpan di lemari mungkin. Kalau Jokowi yang melapor langsung kita dipanggil. Bahkan kemarin sudah naik ke penyidikan. Ya, padahal katanya ijazah dan dokumen-dokumen lain belum selesai di forensik, di laboratorium forensik katanya di Sentul atau di mana. Ya, belum selesai sudah dinaikkan penyidikan. Dan sampai detik ini kepolisian pun nggak berani menampilkan ijazah Jokowi yang asli. Coba lah bayangkan ini, Indonesia yang kita cintai ini, dengan kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Listio Sigit Prabowo, kepolisian menjadi penjilat Jokowi. Ya.
kepolisian menjadi apa ya, perisai untuk semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan Jokowi ya. Oh, dari pas nih, Bandung mahasiswa UI, adik yang ditusuk sama oknum. Tidak benar, alhamdulillah tidak meninggal. Apa di Bandung? Ada mahasiswa ditusuk, tapi alhamdulillah tidak meninggal. Di Bandung mahasiswa ada yang ditusuk. Iya, oleh oknum. Makanya kalian ceritakan dulu di komentar ya. Kadang-kadang di berita apa tidak ada ya. Kejadian-kejadian itu. Kalau bisa Di ada yang mainstream, kadang-kadang. lembaga masyarakat yang mulai merangkum, rekapitulasi, merekap ya semua kejahatan-kejahatan atau siapa korban-korban ya yang meninggal maupun yang luka-luka. Ya. Apa benar isu hoax atau enggak itu kepolisian sudah menyebar sniper ya. Saya nggak tahu itu hoax atau enggak itu. Semua sekarang perlu di recheck ya, validasi ya. Takutnya ada hoax. Mahasiswa Amikom juga meninggal Bang. Iya ya. Iya, Amikom. Saya juga baru baca beritanya tadi pagi atau tadi malam saya baca. Bayangkanlah ya, anak-anak muda yang ingin perubahan Indonesia yang lebih baik dengan mendesak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden yang merdeka. Justru masyarakat mahasiswa yang tewas ya. Kata Bang Suban di Cirebon kondusif Bang. Di Demo cuma Cirebon sehari. kondusif ya, demo Ya. cuma sehari ya. Seharusnya demo tetap dilakukan dengan cara damai sampai tujuan tercapai, yaitu minimum Kapolri diganti dan 17 menteri di kabinet Prabowo Subianto, sekarang kabinet yang katanya merah putih ya, bukan merah hitam, untuk diganti secepatnya ya. Itu target harusnya. Sebegitu banyak nyawa jatuh, tapi kok nggak ada yang diganti ya? Yang Iya, tuntutan. sudah ada 7 nyawa ya yang kita lihat, 1 di Jakarta, 2 di Jogja, 4 di Makassar, tapi nggak ada tindakan nyata tuh. Ya, tidak ada satupun pejabat kepolisian, ya, Kapolri, Jaksa Agung maupun menteri yang diganti. Aduh, kasihan warga Pati Bang, masih di gedung KPK yang menuntut apa ya? Itu Jakarta, agar bupatinya dicopot. supaya bupatinya dicopot. Iya. Aduh, rakyat Bupatinya Indonesia nggak ini mau. seperti penonton ya. Kalau di luar negeri seperti ini, apalagi negara maju, sudah pada malu pejabatnya, khususnya Kapolrinya. Tapi di Indonesia dikenal tidak pernah malu sih, ya, tidak pernah tahu malu. Jadi ya itu. Ya apa boleh buat, kita punya negara seperti ini ya. Taunya menaikkan pajak saja, tetapi mereka nggak ada tanggung jawabnya, apalagi moralitasnya. Yang penting pajak dinaikkan terus. PPN 11% naikkan terus, Sri Mulyani 12%. Kalau bisa 20% seperti keinginanmu. 30% kalau bisa di negara maju. Tapi kalau layanan nggak ada ukurannya negara maju. Cuma pajak aja ukurannya negara maju. Berarti kalau warga Pati pergi ke KPK, berarti kan urusan korupsi. Mungkin terkait bupatinya atau ada yang Iya, menyalahgunakan. bupatinya itu namanya siapa sih? Sadewo. Sadewo ya. Nggak diganti-ganti, itu cuma naikkan pajak aja. Ya enak banget ya jadi kepala daerah ya. Nggak berpikir bagaimana mengembangkan daerahnya, mencari investasi, membuat usaha-usaha bagi rakyat. Tinggal naikkan aja gitu kan. Naikkan, terus nanti dia pesta dangdutan ya kan. Bayar pedangdutnya itu 50 juta, 100 juta uang rakyat itu juga gitu. Ya tinggal dia naikkan aja, dia nggak mau capek. Para bupati, gubernur, dia menteri keuangan, tinggal Sudewo namanya. Sudewo ya. Bupati. Tinggal naik aja pajak PBB segala macam, naikkan semua pajak itu, enteng kerjaan ya. Padahal pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, seolah-olah semua jadi Superman. Ternyata cuma modal naikin gaji, naikin pajaknya. Nggak perlu orang pintar kalau cuma naikin pajak. Tinggal naikkan tarif. Ya, misalnya kita beli garam, harusnya 10.000 jadi 11.000. Ya. Jadi kalau cuma naikin pajak, nggak perlulah calon presiden yang hebat, calon gubernur yang hebat. Ya kan tinggal naikin aja semua. Kasus ijazah Jokowi gimana Bang kelanjutannya? Ya, mana ya? Kita nggak bisa menangkap, kita nggak bisa menyidik kewenangan dari polisi. Sebenarnya kehendak rakyat kalau memaksa kepolisian untuk menunjukkan ijazah Jokowi selesai. Ya, apalagi kalau rakyat bisa memberikan bukti-bukti itu di cross examination, cross validation, validasi silang oleh lembaga netral misalnya BRIN, ya badan riset itu nasional ya. Itu kan bisa, bahkan ke luar negeri juga bisa, karena kan ya lihatlah di TV Duma aja nggak berani menunjukkan ijazah Jokowi pada saat mereka mengumumkan identik ya, cuma fotokopi. Itu kan sudah clue, itu kan sudah sebuah isyarat bahwa mereka pun malu menampilkan ijazah yang diklaim asli oleh Jokowi dan para terbul-terbulnya ya kan. Ya udahlah, jujur aja ya kan, nggak bisa jujur ya, susah untuk jujur bagi Jokowi. Ijazahnya sudah dipakai untuk mendapatkan jabatan presiden, sampai sekarang merasa bahwa ijazah itu privasi kan konyol. Hanya di Indonesia seperti itu, mantan presiden berani statement kayak gitu karena selalu didukung oleh Termul dan para relawannya ya. Hanya di Indonesia yang berani kayak gitu. Kalau negara maju itu mungkin udah diusir itu. Masa ada mantan presiden yang sudah memakai ijazahnya untuk nyapres masih merasa ijazahnya itu bukan milik publik, dan itu didukung pula sama pengacara anaknya si Yoto Asigun. Ini ada komentar dari Hangki. Susah sekarang yang diem aja nggak bisa live. Jadi susah bedain info yang beredar. Oh, nggak bisa live ya? Iya, dari baca itu di berita kalau yang TikTok nggak bisa live. dimatikan Oh, dimatikan. Tapi Iya. kalau YouTube enggak kan? Enggak sih. Nggak bisa diatur kalau YouTube.
Kok TikTok mau diatur-atur kayak gitu? Kan punya Beijing. Berarti nggak terpakai Nggak dia. ada demokrasi. Nggak ada demokrasinya itu. Nggak usah klaim paket itu. Kalau bisanya diatur-atur, untuk apa? Ya, kalau YouTube aman, lalu Rahman, ya YouTube aman. Semoga YouTube jangan dibuka kantor apanya di sini, kantor besarnya, nanti diatur-atur. Bisa diintimidasi, nanti ya? bisa diintimidasi. Akhirnya semua fitur-fitur live nanti disuruh matikan. Akhirnya jadi budak, YouTube jadi budaknya pemerintahan nanti, budak-budak kekuasaan. Ya, jangan apa. Oke pemirsa, jadi mudah-mudahan demo itu tetap dilakukan dengan damai, menuntut sampai tujuan akhir itu, jangan sampai berhenti di tengah. Ya, walaupun damai, tidak anarkis, tapi tujuan harus tercapai. Itu. Ya, tujuan harus tercapai, penegakan hukum yang baik, reformasi total kepolisian, ganti Kapolri, pecat itu para menteri-menteri peninggalan Jokowi dan lainnya. Jangan mau berhenti, belum ada objektif atau target yang tercapai sampai hari ini. Masa kita dikenal? Ya, ini kan berita demo sudah diliput oleh media-media internasional. Ujung-ujungnya kan kita sebagai rakyat dikenal nanti pengecut. Nggak ada pencapaian target yang bisa dilakukan. Ya. Tapi ini langsung berhenti, cemen juga. Lihat itu, apa itu? Bangladesh ya. Langsung tercapai target, langsung digulingkan itu, apa itu? Perdana Menterinya langsung kabur ke India. Ya, tetapi direduksi, jangan pakai ini, jangan pakai pencerahan, ya kan? Apalagi beli orang, ya kan? Dari baliho partai, bener nggak bang? Ada dana demo 300 miliar. Dana demo dari 300 miliar, jangan-jangan hoax juga. Kami juga dituduh, kemarin ada bohir lah, apa segala macam, nggak adanya bohir kami. Kalau tuduhan banyak kali di media sosial ya, hoax itu. Apa ini, di Sumsel, lagi panas-panasnya juga aku lihat. Oh Nadira, oke lanjutkan, tapi jangan ini ya, jangan anarkis lah, jangan merusak fasilitas umum, jangan menjarah gitu. Kalau bisa mahasiswa juga membukukan tuntutannya dalam sebuah buku gitu, sehingga nanti bisa kita baca juga, kita beli juga. Apa sih tuntutannya, apa saja tuntutannya, argumentasinya apa, data-data yang mereka miliki apa. Jadi tidak sekedar tuntutan atau orasi-orasi dari orator di lapangan, tetapi itu dibukukan sebagai basis argumentasi mereka ketika mereka wawancara di televisi, di YouTube, di media lain. Itu juga apa ya, didokumentasikan sehingga kita bisa lihat basis argumentasi mereka. Sampai hari ini belum saya lihat para mahasiswa, buruh maupun elemen masyarakat lain untuk mendokumentasikan, membukukan argumentasinya. Nah, kita tidak terbiasa mendokumentasikan apa argumen-argumen kita dan dikompilasi dalam sebuah buku. Itu yang salah ya. Harusnya didokumentasikan dalam sebuah buku gitu. Dan sekarang pun di lapangan, kalau tahun 98 kan ada poin-poinnya ya di apa ditulis. Jadi nanti tercatat di generasi ke depan apa sih tuntutan dari elemen-elemen masyarakat, misalnya dari buruh, dari mahasiswa, dari elemen masyarakat lain. Nah, dikompilasi dalam sebuah buku gitu, ya kan? Agar bisa dibaca generasi mendatang. Ya, banyak ini yang mengajak saya demo, ayo kemana? Saya sudah tiap apa pulang balik BLG Jakarta, ayo dong dukung kita demo. Apa kepolisian itu untuk berani menunjukkan ijazahnya Jokowi yang versi mereka asli gitu loh. Sampai sekarang kan masih bersembunyi, masih ngantri lah apalah ya, sudah penyidikan tapi ijazah nggak pernah keluar, ijazah fisiknya. Ada tadi komentar, ayo kita demo kapan? Ada tadi komentar ini Kapolri ini kok hanya menyebut nama satu orang, padahal yang lain juga jatuh korban gitu. Oh iya, Kapolrinya hanya menyebutkan satu orang ya, Afan Kurniawan. Iya. Padahal ada di Makassar dan di Yogyakarta. Kenapa nggak berani menyebutkan yang 4 orang di Makassar, 2 orang di Yogyakarta? Kenapa yang hanya disebutkan Jakarta 1 orang? Jadi seolah-olah ini tidak banyak korban yang yang nyawa hilang gitu. Pak Lismon, seberapa bahayanya Kapolri dalam pemerintahan saat ini? Ya, saya pernah membicarakan susahnya Prabowo ya dengan seseorang yang dekat lah dengan dalam internal Prabowo ya. Katanya memang sangat susah untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini ya. Katanya susah. Bahkan seorang Presiden Prabowo Subianto pun susah untuk mengganti orang ini, terlalu banyak mungkin jasanya Jokowi untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden, sehingga barter politiknya mungkin sudah ada pada saat ini. Lu gue bantu ya, kata Jokowi, tapi ini harus kau pertahankan ini Kapolri ini. Mungkin sudah ada dulu deal-dealnya ya, kontrak politiknya dengan Jokowi. Dari Bang Iqbal nih, Pak coba bantu untuk masyarakat demo. Ya mau aja ya, cuman harus ada. Pak coba bantu kami masyarakat demo, ayo gitu loh. Iya. Kapan di Jakarta? Ayo kapan? Gitu. Jangan mundur. Iya, jangan mundur ya. Indonesia ini suka kali demo belum tercapai target, udah berhenti dia, udah capek. Iya. Ya. Nanti abang sendiri ya. Ayo kita demo kepolisian. Tapi demonya harus anarkis. Kita kan hak bersuara, demonya jangan anarkis maksud saya. Demonya jangan anarkis, harus beradab, beretika, jangan merusak gitu. Tunjukkan pada dunia kita masyarakat beradab. Ya seperti demonya di Korea Selatan, di Jepang itu kan ya mereka beradab ya, menduduki misalnya jalan tol ya, duduk aja begitu, jangan ini ya. Salam dari Malaysia, Lombok, Bang Rismon. Oh oke, Putra Lombok
Putra Gaming, putra Lombok yang lagi merantau di Malaysia ya. Banyak orang Lombok Iya, memang banyak orang Lombok, terpaksa mencari nafkah ke Malaysia ya, luar negeri karena kurangnya pekerjaan di Lombok, ya enggak? Bang, kata Bang Pasaribu ya, kalau nggak anarkis nggak didengar Bang katanya. Kalau nggak anarkis Ditanggapi. nggak ditanggapi. Aduh, gimana ya, si Malakama memang. Iya juga ya. 98 juga kalau nggak dipanjat itu gedung DPR. Iya ya, reformasi 98 kalau nggak diduduki itu Diduduki, atapnya panjat gedung ya. DPR itu nggak bakal ada reformasi, nggak bakal jadi presiden itu Jokowi itu, ya kan? Jadi tukang serut aja dia, tukang serut kayu di apa itu di Solo. Ya kalau tidak ada mahasiswa ya yang secara apa namanya tak diduga menduduki gedung DPR MPR. Tapi itu dulu kan ya, dulu berhenti ketika target tercapai. Tapi sekarang kalau berhenti sekarang berarti cemen ya, berarti tidak ada komitmen. Harusnya terus dengan cara damai supaya target tercapai. Yaitu target-target yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ya kan? Jangan mau terprovokasi membakar, yang usaha menjarah itu, aduh, nggak dididik oleh orang tua kita mencuri, merusak, gitu. Sampaikan, makanya saya bilang dokumentasikan dalam sebuah buku, argumentasikan dalam sebuah buku, dibaca oleh kalau bisa dikirim buku itu ke luar negeri, gitu, ya kan? Ke apa namanya portal-portal berita internasional sehingga mereka juga apa namanya tahu tuntutannya dan basis argumentasinya gitu ya. Ya. Dari Isya. Bagaimana cerita selanjutnya kes Eki dan Vina? Kalikan terus senyap je. Saya dari Singapura pun merasakan satu kecelakaan jalurnya murni. Iya, memang kasus Vina Cirebon ya, memang begitu ya. Di Indonesia begitu Mbak, apa orang Malaysia ya? Melayu dari Singapura. Orang Melayu dari Singapura, memang di Indonesia itu seperti itu, Bu ya. Bu atau Bapak? Asia Ibu. Ibu ya kan, memang di Indonesia itu semua penegakan hukum hancur, nggak ada yang terekspos, terkupas secara tuntas karena banyak kepentingan gitu loh. Pejabat-pejabat kepolisian, pejabat-pejabat hukum, penegak hukum itu nggak peduli dengan kemanusiaan di luar keluarganya. Jadi kemanusiaan dalam persepsi pejabat hukum, pejabat penegakan hukum adalah kemanusiaan versi keluarganya tok. Yang penting keluarga aku nggak kena begitu. Jadi dia nggak peduli 7 terpidana ini sampai apa namanya menghabiskan usianya sampai mati nanti di penjara, nggak peduli, nggak ada kepedulian. Lihatlah keputusan Mahkamah Agung itu pada saat memutuskan menolak PK itu ya, dia bilang aja santai. Ini bukti forensik, digital forensik, ekstraksi SMS itu belum diuji di pengadilan, cuma enteng begitu aja. Ya jadi bagaimana? Ya, saya pun bingung dan semua orang diam. Sepanjang tidak terjadi pada keluarganya, dia memilih diam. Ya, apalagi para termul ini, nggak peduli ini dengan bangsanya ini, yang penting per komentar sekian 400 perak, yang penting dia jilat-jilat kudisnya Jokowi selesai, gitu. Ya. Nggak peduli mereka. Nanti kalau dia korban rekayasa, misalnya dia termul langsung kita tolak aja ya. Itu apa memang dia apa? Nggak ada tubat-tubatnya. Apa lagi komentar? Udah? Ada juga Bang Ray Rival ini membedakan mental mahasiswa zaman sekarang dan masa lalu. Kalau sekarang demonya mereka sepultura. Apa? Selfie-selfie, maksudnya beda dengan 98. Iya, selfie-selfie ya. Jadi takut panas begitu. Ya janganlah. Kalian apalagi generasi-generasi muda ini akan mewarisi Indonesia ini ya, kalau rusak sekarang maka besok akan lebih rusak dan bakal tambah rusak dan tambah rusak dan tambah rusak. Ya sekarang pengangguran sarjana saja levelnya sudah 1 juta, itu versi resmi. Kalau versi faktual ya nggak tahu. Ya banyaknya pengangguran sekarang. Tapi mungkin nggak hanya di Indonesia ya, di belahan bumi lain juga begitu mungkin ya, karena teknologi medsos. Iya, mungkin seperti itu. Jadi kalau target belum dicapai ya, 10 tura katanya, 10 tuntutan rakyat kalau nggak salah. Kalau 10 tura itu belum tercapai ya jangan berhenti lah. Kalau berhenti sekarang berarti demo berikutnya nggak bakal dianggap. Kalau nggak salah 10 tura itu rock band masa lalu. Nggak bakal dianggap, gitu loh. Ya harus sampai selesai tuntas. Tuh, ya walaupun harus berkorban waktu, tenaga, dana. Ya memang begitu nasib kita di Indonesia ini. Kalau cuma omong-omong nanti teriak-teriak, terus nanti demo, terus berhenti, dan 10 tura itu ya target tidak tercapai, ya apa gunanya sih berhenti sekarang? Ya, harus sampai tuntas. Ya, minimum semua pejabat peninggalan Jokowi, menteri, Kapolri harus dipecat, diganti. Ini ada komentar dari Fiji, elit Jepang Korea tahu diri, salah langsung harakiri dan mengundurkan diri, ya juga ya. Kalau di Jepang harakiri. Kalau pejabatnya sana kan beda dengan mental sini. Kalau di sini nggak ada malu tuh. Kapolrinya aja nggak ada tahu malu, dia santai-santai aja sudah ada tewas. Bagaimana sadisnya itu mobil rantis ya, rantis Polri itu mengelindas itu dan meninggal 8 Kurniawan ini kan udah. Kira-kira apa yang membuat orang Jepang, abang kan pernah tinggal di sana 6 tahun, yang membuat mereka bisa seperti itu apa ya kira-kira? Ya, karena budaya malu sudah dididik sejak kecil. Oh dari kecil ya, dari pendidikan SD. Di sana otoritasnya kan meskipun tidak resmi kan ada yang namanya empire-nya itu apa sih? Empire-nya. Oh kaisar. Nah kaisarnya itu ya masih apa mereka masih. Seperti di Inggris ada raja. Ya. Bang gimana caranya basmi termul? Tinggal hapus aja. Iya, nggak tahu ya. Mereka nggak berpikir luas, berpikir ke depan.
berpikir hanya untuk menjilat si Jokowi yang tukang hutang itu aja ya. Bingung saya. Ya, suka kali mengkultuskan orang. Padahal kita berpikir ke depan Indonesia bagaimana. Sekarang aja sudah dikuasai oleh Cina. Ya, tambang-tambang Indonesia. Ya, hutang negara jangan-jangan banyak juga ke hutangnya dari negara Cina. Jadi ya kita jadi negara budaknya negara Cina itu. Kan kacau Indonesia ini. Ya, bagus juga kalau ada usulan untuk bubar kalau memang nggak sanggup. Prabowo Subianto mengutip sebuah buku katanya Indonesia bubar tahun 2030. Novelis dari novel. Nah, dari sebuah novel, jangan-jangan banyak ya. Banyak juga teknologi ya, berasal dari novel, ya kan? Iya. Ya, khayalan dari novelis itu seperti touchscreen yang hari ini kita kan dulu. Iya, touchscreen, mobile, handphone itu semua dari fiksi dulu baru jadi kenyataan. Nah, sekarang jangan-jangan fiksi yang dikutip dari sebuah novel oleh Prabowo Subianto, Indonesia akan bubar tahun 2030, jangan-jangan menjadi kenyataan. Kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini ya tindakan Pak Prabowo Subianto nggak pernah tegas, nggak ada pun satu pun tindakan tegas diganti kayak Kapolri, Jaksa Agung, menteri-menterinya itu buat senang rakyat gitu. Ini enggak kayak berkeras hati gitu loh. Iya. Kayak nggak ada rasanya desakan rakyat itu. Udah jadi korban. Udah lobat ya. Oh, tinggal 10%. Ya, Memang kaum elit itu sadis. 5 menit lagi saya ngomong ya. Nggak pernah pikirkan di posisi orang lain, rakyat jelata. Mereka heartless dan segala macam. Bang, kenapa DPR nggak mau melanjuti RUU perampasan aset bukan dengan? Ya iya itu, makanya target itu harus selesai sepultura itu untuk merampas yang adanya undang-undang untuk perampasan aset. Ada undang-undang aja belum nanti bisa dilakukan dengan benar, apalagi nggak ada undangnya. Ya kacau. Ya. Kita yang menyuarakan seperti ini ya untuk kebaikan bangsa selalu diserang para termul. Termul ini memang, aduh, ampun, nggak ada apanya ya. Selalu menyerang pribadi. Padahal yang kita serang adalah, yang kita kritiki adalah mereka pejabat publik. Cari deterjen ampuh buat cuciin otak termul. Deterjen ampuh untuk, saya kira untuk menghapuskan para termul buzzer-buzzer bayaran ini, kita sudah sebaiknya untuk menghunting yang mencari tahu keberadaan bunker duitnya Jokowi ya, seperti yang diutarakan oleh Bang Peter Suryadi. Itu bunkernya Jokowi itu bisa kita cari, siapa tahu uang triliunan di situ ya. Uang triliunan itu uang rakyat pasti. Harusnya sasaran kita adalah mencari bunker-bunker itu. Belum tentu di rumahnya Jokowi, bisa jadi di tempat lain. Harus banyak mata-mata untuk mencari bunker itu ya. Siapa tahu bisa untuk rakyat itu dibagi-bagikan. Misalnya kalau 1 triliun bisa dibagikan 10 juta per keluarga kan. Nah, ya kan, jadi udah dapat itu 100.000 orang nanti, 100.000 keluarga. Kalau 10 juta ya kan, 10 juta per kakak berarti ada 100.000 kakak nanti yang bisa hidup dengan 10 juta itu ya kan, dari 1 triliun. Kalau bunkernya 1 triliun, kalau isinya 10 triliun berarti ada 100 juta, ada 1 juta 1 juta kakak itu yang bisa mendapatkan uang 10 juta itu per kakak ya. Sugeng Silistio hapus ya. Itu juga Afro Rizky hapus, biar buat akun lagi dia, biar capek dia ya kan. Biar bisa berkomentar dia di sini buat akun terus sekalian. Kalau otak termul udah otak kebencian keluar bahasa kotor, iya kotor-kotor kali bahasanya. Saya mengadakan live, kau suka-sukamu. Kalau kau live nggak ada yang menonton. Mungkin kalau dibedah oleh ahlinya tuh. Iya, kalau dibedah otaknya mungkin kotoran apa? Ya. Lebih bersih udang. Perangi termul Bang Rismon, iya. Apa ya caranya? Yaitu menemukan bunker itu. Jangan-jangan dari bunker itu membiayai para buzzer dan termul itu. Jadi menghentikan uang. Iya, menghentikan sumber dananya para termul ini, buzzer-buzzer ini. Jadi kalau dapat uang itu dibakar aja ya? Enggak, dibagi-bagi. Kalau dapat, misalnya dapat 10 triliun, maka 10 juta per kakak. Janganlah. Berarti ada 1 juta. Ya enggak lah, itu uang rakyat kok. Dari mana? Kalau ada uang 10 triliun di bunkernya Jokowi, itu kan uang rakyat. Nggak mungkin dia punya uang 10 triliun, gaji presiden cuma 100 juta paling. Ya kan? Orang setoran dari nikel aja berapa? Banknya di Swiss pasti. Coba kalian tanya di bank Swiss itu ada nggak atas nama Joko Widodo? Mana mau. Jangan-jangan ada nama Gibran atau namanya Kaisang. Ya kan? Itu. Mana mau. Jadi untuk melawan termul yang efektif dan buzzer ini adalah kita harus temukan sumber dananya. Sumber dananya itu, yaitu di bunker-bunker itu. Jangan-jangan isinya pecahan $1.000 Singapura. Ya kan, kalau pecahan $100 kan cuma 1.600.000, 1.700.000. Kalau pecahannya $1.000 Singapura, itu $1 Singapura berapa sih? Maklum saya orang kampung bro. Ya kan, 1.000 itu berapa juta itu? 1 lembar aja sudah berapa juta rupiah. Jadi bunkernya jadi bisa ketemu itu uang-uang itu kan. Nah itu harus dicari itu, gitu. $1 oh 12.700, berarti kalau $1.000 Singapura berarti 12.700.000. Bayangkan itu bisa UMR 3 kali 4 kali lipat itu 4 bulan orang kerja hanya satu lembar dolar itu, dolar Singapura. Pecahan Swiss Bank 1.000 ounces, pecahan Swiss Bank 1.000
20 juta rupiah. Iya ada ya, nggak pernah megang bro, ya kan? Oh Swiss. Oke pemirsa ya, sampai sekian dulu. Kalian kalau mau live dengan saya oke. Live tapi non termul ya, kalau termul itu otaknya kan. Kita live bersama diskusi gitu boleh ya, YouTube ya. Siapa yang mau ya kan, yang punya kanal YouTube-nya, oke kita diskusi bersama. Supaya apa? Supaya mendesak Prabowo Subianto jangan pernah ragu untuk mencopot Kapolri segera. Sudah tidak ada lagi waktu, sudah terlalu lama dia menjadi Kapolri itu. Kata Bang Edi Wasito nih, termul sudah merasuki hampir semua pejabat Bang Lismon. Susah mau stop dana taktisnya katanya. Oh gitu ya. Jadi semua jabatan sudah banyak termulnya. Iya. Ya berarti bubar dong Indonesia ini. Ya. Sedih kali kita punya negara kayak gini dikuasai para mafia. Mungkin sudah seperti jaring laba-laba. Sudah seperti jaring laba-laba. Parah ya Indonesia ini, termulnya terlalu banyak. Termulnya terlalu banyak. Penjilat buzzer. Begitu kau jilat jadi influencer langsung kau jadi apa? Jadi komisaris seperti Adi Armando yang mengatakan wapres Gibran wapres terbaik seluruh yang pernah ada di muka bumi ini atau di muka bumi Indonesia, nggak tahu lah. Itulah otaknya. Ya. Itulah termul buzzer, termul induk. Satu Swiss franc itu Rp20.000 dan ada pecahan 1.000. Satu Swiss franc itu Rp20.000. Berarti kalau ada uang pecahan 1.000 berarti 20 juta rupiah. Berarti itu kalau UMR Indonesia yang rata-rata 3 juta, ya 3 jutaan, berarti satu lembar Swiss franc itu 6 bulan itu. Berarti cuma 2 lembar aja setahun. Kerja harus setahun, ya pekerja Indonesia cuma dapat 2 lembarnya Swiss franc itu, 2 lembar pecahan 1.000. Aku ya bakatnya rendah kali ya. Apa namanya? Gaji buruh di Indonesia, gaji pekerja, jangan dibilang buruh lah ya, pekerja juga. Ya gaji pekerja di Indonesia itu sangat-sangat murah. Karena biaya hidup mahal. Beras saja sekilo berapa? Ya, belum lagi biaya lain apa cukup? Cuma 3 sampai 4 juta. Kalau bekerja 2 orang, suami istri pun baru dapat 8 juta kalau di daerah-daerah itu. Apa cukup? Gitu loh. Bagaimana dengan cicilan motor, cicilan rumah? Gitu loh. Dan biaya sekolah dan lain-lain, vitamin, daging, susu, makanan bergizi. Aduh, sementara DPR uang berasnya 12 juta, uang rumah katanya 50 juta sebulan. Ya komposisinya 43 kali lipat katanya dari UMR gajinya si DPR ini, 43 kali lipat tertinggi di dunia. Dan para termul nggak peduli itu, ya. Yang diserang justru yang ingin memperbaiki Indonesia, yang diserang termul yang menyerang apa induk yang dijilatnya yaitu Mulyono. Termul, kenapa nggak kalian pergi dari Indonesia ini ya? Termul, aku ya Pak. Pak, katanya di rumah Sahroni ada ijazah Jokowi, masa sih? Jangan-jangan dicetak di Pramuka. Masa sih? Ya kan? Jadi rumahnya lah. Ya harusnya apa namanya gaji pekerja minimum harusnya sekarang ya 10 juta lah minimum. Kalau itu. Di Jepang ya. Apa ya Bang? 20 PM dengan apa? Ya paling 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat, yang tertinggi itu 3 kali lipat UMR gitu. Ya seharusnya Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji pekerja UMR itu setidaknya kalau Jakarta ya 20 juta. Terus di daerah-daerah ya 10 juta kayak Pematang Siantar, Bali G, setara ya kan, Jogja dan lain-lainnya gitu. Gaji DPR pusat itu 10 kali lipat aja atau 5 kali lipat? Iyalah maksimum 5 kali lipat. Misalnya UMR-nya Jakarta 5 juta ya gajinya DPR 15. Jadi orang yang benar-benar pengabdian ya? 3 kali lipat sampai 5 kali lipat, 15 sampai 25 juta gitu. Bener-bener anggota DPR itu orang-orang yang bukan lagi mencari kehidupan dari gaji rakyat, tapi ya memang dia sudah mencukupkan dirinya gitu ya. Nggak banyak yang mau kalau biarkan yang mau aja gitu loh. Jadi motivasinya bukan cari duit ya kan gitu loh. Susah bang, susah bang, Indonesia udah diserang barang-barang murah Cina, pabrik-pabrik. Oke pemirsa, sudah mau tutup. Iya, tapi kan itu tinggal kebijakan Prabowo Subianto, tinggal tutup aja keran impor dari barang-barang Cina, kan selesai masalah. Tinggal satu kebijakan kepes, selesai. Itu supaya barang-barang produksi dalam negeri, UMKM yang mendominasi Indonesia. Ya, jangan seperti rezim Joko Widodo, barang-barang Cina semua masuk. Dipersilahkan, diberikan karpet merah, itu yang perlu dirubah.